Ya, Pak Teguh, menurut Anda sendiri industri pertahanan dalam negeri kita mendapatkan manfaat tidak dari pembelanjaan alutsista yang sedemikian besar yang anggarannya naik sampai 65 triliun pada tahun ini, Pak Teguh? Terima kasih. Pada tahun 2012 ketika kita membahas Undang-Undang RUU nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan itu, Bang Todung dan teman-teman sekalian, saat itu ada suasana kebatinan yang luar biasa. Kalau kita lihat hasilnya juga cukup progresif, di mana kita emang betul-betul ingin mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Bayangkan, ada prinsip-prinsip dasar misalkan yang kita taruh di sana, di mana kita dilarang membeli alutsista luar negeri jika sudah mampu dibuat dalam negeri. Kemudian kalaupun kita terpaksa beli, maka persyaratannya juga cukup ketat. Misalkan tidak boleh lewat agen, jadi harus G2G, pemerintah dengan pemerintah, atau G2B, pemerintah dengan produsen langsung. Kita ingat Bang Todung, kita pernah batalkan pembelian Leopard dari Belanda waktu itu. Dan kemudian Kemenhan, khususnya Angkatan Darat, tetap bersikeras itu di zaman Pak SBY untuk membelinya pun akhirnya langsung ke Jerman. Dan kemudian kita ingat, kita juga di dalam undang-undang tersebut kita katakan harus ada local content dan harus ada alih teknologi. Bahkan bicara soal local contentnya kita cukup agresif mencanangkan, di mana pada saat diundangkan tahun 2013 itu diharapkan 95%, 85%, di mana kemudian tiap 5 tahun harus naik 5%. Nah, ini sebenarnya adalah pijakan-pijakan. Tapi yang terjadi seiring perjalanan ini kita melihat bahwa selain persoalan audit pengadaan alutsista yang kemudian kita pertanyakan, kenapa ada satu komite yang sangat penting yang juga sebenarnya menjadi penjaga pelaksanaan undang-undang ini, yaitu Komite Industri Pertahanan atau KIPP, yang kita lihat di era Pak Menhan ini sama sekali tidak dilibatkan, malah bahkan mungkin dimatikan gitu. Nah, hal-hal ini kan yang kemudian menjadi kritik. Kalau di satu sisi dikatakan bahwa kita memang punya kebutuhan besar untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tantangan geopolitik maupun tantangan global yang sedang berkembang, kenapa kemudian di satu sisi kita melihat malah ada alokasi anggaran untuk food estate yang dalam konteks ini tentu saja menjadi sangat jumping atau melompat sesuai dengan tupoksi Kementerian Pertahanan begitu. Nah, satu lagi kita perlu mengingatkan, kasus pembelian helikopter Agusta AW101 yang akhirnya menjadi persoalan di KPK karena diduga melanggar Undang-Undang nomor 12. Sebenarnya itu adalah peringatan yang sangat jelas. Ini memang hal-hal yang tadi oleh Mas Adit juga di highlight ya, bahwa transparansi ini menjadi penting. Kita tahu bahwa persoalan Kementerian Pertahanan adalah sesuatu yang sangat strategik, yang kemudian memang juga harus ada ranah yang sering kali disebut sebagai rahasia negara. Tetapi ketika kita bicara postur, kita bicara kemudian rencana strategis gitu, menurut saya kita juga harus membuka diri dan harus lebih transparan. Saya percaya teman-teman di Komisi 1 DPR juga melakukan fungsi-fungsi pengawasan terkait hal itu, tetapi salah satu kritik kita bahwa kemudian aparat penegak hukum seperti KPK kan sama sekali menurut saya tidak bisa menyentuh aspek-aspek yang terkait dengan masalah akuntabilitas di sana. Ya, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.